Kalian tahu nggak kalau ikan mujair itu namanya diambil dari nama penemunya, yaitu Mbah Mujair. Oke, Markibas, mari kita bahas tentang penemuan ikan mujair. Jadi Mbah Mujair ini lahir di Desa Kuningan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada tahun 1890. Dulunya Mbah Mujair ini memiliki warung sate yang sangat populer di kalangan masyarakat Blitar. Namun usaha satenya mengalami kerugian lantaran kebiasaan buruknya yang hobi berjudi. Mbah Mujair kemudian menjadi terpuruk karena kegagalan ini. Di tengah keterpurukannya itulah ada seorang rekannya yang mengajak Mbah Mujair untuk melakukan tirakat di Pantai Serang. Nah, di pantai inilah Mbah Mujair menemukan sekelompok ikan yang menarik perhatiannya. Mbah Mujair melihat keunikan pada ikan-ikan tersebut. Keunikan dari kelompok ikan itu adalah sang induk menyembunyikan anak-anaknya di mulutnya saat menghadapi ancaman bahaya. Ketertarikannya kepada ikan tersebut membuat Mbah Mujair membawa beberapa ekor untuk dipelihara di rumahnya. Tapi karena ini ikan air laut, ketika dibawa pulang oleh Mbah Mujair, ikan-ikan ini tidak bisa bertahan hidup di air tawar. Mbah Mujair nggak patah semangat. Dia mulai melakukan riset dan bertekad bahwa nantinya ikan unik itu harus bisa hidup di habitat air tawar. Mbah Mujair balik lagi tuh ke Pantai Serang yang jaraknya 35 km dari tempat tinggalnya. Dia berjalan kaki melintasi hutan selama 2 hari untuk sekali perjalanan pulang pergi. Sampai akhirnya di percobaannya yang ke-11, Mbah Mujair ini membawa ikan itu beserta dengan air lautnya dalam sebuah wadah gentong gitu. Dan ketika tiba di rumah, Mbah Mujair menambahkan air tawar ke gentong itu sedikit demi sedikit setiap harinya supaya ikan itu juga beradaptasi secara bertahap. Setiap hari Mbah Mujair gigih menambahkan air tawar sedikit-sedikit hingga air tawarnya itu menjadi dominan. Dan akhirnya kegigihan itu membuahkan hasil. 4 ekor ikan berhasil bertahan di air tawar. Dan dari 4 ekor itu kemudian berkembang biak dan Mbah Mujair berhasil membudidayakannya menjadi ikan air tawar. Sebelumnya Mbah Mujair hanya memiliki 1 kolam yang kemudian berkembang menjadi 3. Ikan hasil budidayanya dibagikan kepada para tetangga dan juga dijual ke pasar dan dijajakan secara berkeliling dengan mengendarai sepeda kumbang. Jenis ikan baru yang dibudidayakan Mbah Mujair membuat namanya menjadi terkenal di Jawa Timur. Saat itu kabar mengenai keberhasilan Mbah Mujair membudidayakan ikan laut di air tawar menarik perhatian asisten residen yang berkedudukan di Kediri. Asisten residen ini kayak penguasa daerah pada zaman penjajahan gitu. Asisten residen yang juga seorang peneliti itu kemudian melakukan penelitian mendalam tentang ikan spesies baru sekaligus mewawancarai Mbah Mujair. Berdasarkan hasil penelitian dan literatur yang ada, diketahui bahwa spesies ikan yang dibudidayakan Mbah Mujair berasal dari perairan Laut Afrika. Selanjutnya, sebagai bentuk penghargaan atas usahanya, asisten residen memberikan nama ikan spesies baru tersebut dengan nama penemunya yaitu Mujair. Setelah wawancara itu, Mbah Mujair menerima sejumlah penghargaan dari berbagai pihak karena ikan hasil temuannya itu banyak disukai orang, bahkan mulai menarik perhatian dunia. Mbah Mujair kemudian meninggal pada 7 September 1957. Jasadnya dimakamkan di Kabupaten Blitar. Di batu nisan makamnya bertuliskan Mujair, penemu ikan mujair, lengkap dengan ukiran ikan mujair. Mungkin namanya nggak ada di daftar pahlawan negara, tapi sejarah akan mengenal dia sebagai sosok pahlawan yang rela menukar nyawanya dengan tambang. Oke, Markibas, mari kita bahas tentang kisah tragis Salim Kancil. Jadi, Salim Kancil ini adalah seorang petani asal desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Nah, di desa Selok Awar-Awar ini, tepatnya di Pantai Watu Pecak, itu ada aktivitas penambangan pasir ilegal, yang mana kehadiran tambang pasir ini membuat resah masyarakat desa Selok Awar-Awar, khususnya para petani, karena aktivitas tambang ini merusak saluran irigasi persawahan. Pengurukan pasir yang dilakukan di daerah pesisir secara terus-menerus membuat air laut menggenangi persawahan sehingga sawah jadi nggak bisa ditanami. Nah, berawal dari keresahan inilah Salim Kancil dan beberapa orang lainnya tuh membentuk sebuah forum, di mana forum ini melakukan gerakan protes tentang penambangan pasir yang merusak lingkungan desa mereka itu. Juni 2015, forum warga ini mengirim surat ke Bupati Lumajang yang berisi tentang penolakan tambang pasir. Tapi surat itu nggak dapat respon, guys. Akhirnya 9 September 2015, forum warga ini melakukan aksi damai di Balai Desa Selok Awar-Awar dengan tuntutan menghentikan aktivitas penambangan pasir. Nah, keesokan hari setelah aksi damai itulah muncul sebuah ancaman pembunuhan terhadap salah satu anggota forum yaitu Bapak Tosan. Forum sempat melaporkan tindak pidana pengancaman ini ke Polres Lumajang dan sebenarnya laporan itu sempat dapat respon, tapi nggak tahu deh itu respon
serius atau cuma formalitas. Karena pada kenyataannya di tanggal 26 September 2015, Salim Kancil dijemput paksa di rumahnya sama segerombolan preman yang jumlahnya itu sekitar 40-an orang. Gerombolan preman itu mengikat tangan Salim Kancil dan menyeret tubuh Salim Kancil menuju balai desa yang jaraknya itu 2 km dari rumah Salim Kancil. Di sana Salim juga dianiaya, dia dipukuli, digergaji lehernya, dan juga disetrum. Hingga akhirnya Salim Kancil meninggal dunia setelah dia dihujani dengan pukulan batu di bagian kepalanya dalam posisi telungkup dengan tangan terikat. Singkatnya, kasus penganiayaan Salim Kancil ini kemudian menjadi pemberitaan heboh dan ternyata otak atau dalang di balik pembunuhan Salim Kancil itu adalah kepala desa yang saat itu menjabat di desa Selok Awar-Awar itu sendiri. Selain sang kepala desa, beberapa orang juga menjadi tersangka atas kasus ini dan mereka dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Setelah kejadian ini juga, aktivitas penambangan pasir di desa Selok Awar-Awar akhirnya dihentikan. Tapi dari kasus ini yang kebongkar itu cuma pelaku pembunuhan Salim Kancil aja, sedangkan si mafia tambangnya itu nggak pernah terungkap identitasnya.